Jika kamu yakin nenek moyang kita hanya tahu menumbuk padi dan berburu di hutan, maka kamu belum melihat bukti bagaimana mereka membelah batu raksasa tanpa alat modern. Pertanyaannya, siapa yang menyembunyikan warisan teknologi ini dari kita? Di tengah hutan, jauh dari keramaian kota, berdiri bongkahan batu raksasa yang telah dibentuk, dipotong, dan ditata sedemikian rupa hingga membentuk struktur megalitik yang membingungkan para peneliti modern. Di Gunung Padang, misalnya, batu-batu kolom basal yang beratnya mencapai ratusan kilogram, tampak disusun seperti puzzle yang presisi. Tidak ada semen, tidak ada alat pemotong logam, bahkan tidak ada jejak roda. Namun semua itu berdiri kokoh, tak runtuh diterpa waktu, hujan, dan gempa selama ribuan tahun. Bagaimana mungkin? Bagaimana nenek moyang kita, yang katanya hidup dalam masa batu, bisa memiliki teknologi yang tampaknya melampaui zamannya? Disinilah misteri bermula, dan setiap pertanyaan yang muncul justru melahirkan spekulasi yang lebih mengguncang. Sejarah konvensional seringkali menggambarkan masa lalu Nusantara sebagai era yang tertinggal, terisolasi, dan belum mengenal kemajuan. Tapi kenyataan di lapangan berkisah lain. Dari ujung barat Sumatera hingga Papua, kita menemukan situs-situs megalitik, candi-candi batu, dan prasasti yang membuktikan satu hal. Leluhur kita bukan sekadar penonton sejarah, melainkan pencipta peradaban. Di situs megalitik seperti Lebak Sibedug, Arca Domas, dan Batu Kenong, formasi batu besar disusun sedemikian rupa tanpa bantuan semen. Presisinya sebanding dengan situs Machu Picchu atau Stonehenge. Tapi anehnya, dunia belum memberi tempat bagi pencapaian ini di dalam narasi besar peradaban dunia. Apakah karena kita belum mengklaimnya? Atau karena ada sesuatu dalam pencapaian itu yang tak ingin banyak orang tahu? Untuk memotong dan memindahkan batu seberat ratusan kilogram, peradaban modern membutuhkan kren, mesin pemotong laser, atau setidaknya teknologi berbahan logam keras. Tapi pada masa lalu, nenek moyang kita belum mengenal baja atau mesin diesel. Mereka juga belum mengenal sistem katrol kompleks seperti di era revolusi industri. Namun, mereka berhasil. Hal ini memaksa kita berpikir ulang. Mungkinkah mereka menggunakan teknik yang telah hilang? Atau mungkin mereka memiliki pengetahuan alternatif tentang resonansi, vibrasi, atau bahkan magnetisme bumi yang kini belum dipahami sepenuhnya oleh ilmu modern? Penelitian di beberapa situs menunjukkan bahwa batu-batu tersebut ditata mengikuti garis medan magnet bumi. Ada pula teori bahwa mereka menggunakan getaran bunyi untuk memecahkan atau mengangkat batu. Terdengar seperti mitos, tapi bukti-buktinya ada dan pelan-pelan mulai diperhitungkan. Beberapa suku tradisional seperti di Toraja, Mentawai, dan Sumba masih mempertahankan upacara mengangkat batu besar untuk upacara pemakaman. Mereka tidak menggunakan mesin. Mereka hanya memakai tali, batang kayu, dan kekuatan kolektif. Tapi bahkan di sana, sering muncul kepercayaan bahwa leluhur mereka dulu bisa memindahkan batu besar hanya dengan niat dan doa. Bagi ilmuwan, ini mungkin terdengar sebagai simbolisme spiritual. Tapi apakah mungkin doa itu merujuk pada suatu bentuk komunikasi dengan energi alam, frekuensi tertentu, atau getaran bunyi tertentu? Di Mesir kuno, di Tibet, para biksu menggunakan alat musik untuk menciptakan resonansi di udara. Lalu, mungkinkah leluhur kita menemukan cara serupa yang kini hilang dari pengetahuan modern? Fakta menarik lainnya datang dari pengukuran sudut potongan batu di situs-situs seperti Gunung Padang atau Candi Sukuh. Sudut potongnya begitu presisi, seakan dipotong dengan alat logam canggih. Namun, jejak logam tidak ditemukan. Ini memunculkan teori bahwa mungkin mereka menggunakan teknik pemanasan pendinginan batu yang ekstrim untuk membuat retakan terarah, atau bahkan menggunakan air dan tekanan tertentu untuk memotong struktur alami batu. Dalam teknik geologi modern, ini dikenal sebagai pressure fracturing. Tapi apakah kita yakin bahwa ini hanya ditemukan di abad 20? Bisa jadi, nenek moyang kita telah menemukan prinsip serupa jauh sebelum ada paten dan publikasi ilmiah. Lihat juga bagaimana batu-batu itu disusun. Mereka tidak hanya meletakkan satu batu di atas yang lain. Di banyak situs, terlihat bahwa batu besar saling mengunci, seakan mereka dipahat agar menyatu tanpa celah. Teknik semacam ini tidak hanya membutuhkan kekuatan, tapi pengetahuan geometris yang tinggi. Di beberapa tempat, seperti Candi Borobudur, susunan batu dibuat dengan sistem drainase canggih yang mampu menahan hujan deras dan gempa berkali-kali. Ini bukan sekadar seni arsitektur, tapi ilmu teknik sipil kuno yang sangat maju. Lalu, siapa yang mengajarkan semua itu? Dari mana datangnya pengetahuan semacam itu? Jika bukan dari pengalaman panjang, eksperimen cermat,
Dan mungkin, warisan pengetahuan yang kini lenyap, pertanyaan tentang siapa sebenarnya nenek moyang kita makin kompleks. Ketika kita menyadari bahwa mereka tidak hanya membangun untuk tempat tinggal, mereka membangun struktur yang seolah memiliki fungsi astronomis, spiritual, dan bahkan resonansi energi. Banyak candi dan situs megalitik dibangun menghadap titik matahari terbit, purnama, atau konstelasi bintang tertentu. Apakah ini kebetulan? Atau mereka memang memahami langit seperti halnya kita memahami GPS hari ini? Jika benar begitu, maka kita berbicara tentang peradaban dengan kemampuan observasi tinggi dan sistem pengetahuan lintas disiplin dari geologi, akustik, sampai kosmologi. Dan yang lebih mengejutkan, semua itu mereka lakukan tanpa sekolah teknik, tanpa komputer, tanpa satelit. Kini, kita hidup di zaman di mana ilmu dianggap hanya sah bila dituliskan dan dipublikasikan. Tapi leluhur kita tidak menulis jurnal. Mereka menulis di batu. Mereka menyimpan pengetahuan dalam struktur, dalam mitos, dalam ritual. Dan karena kita tidak tahu cara membacanya, kita menganggap mereka primitif. Inilah ironi zaman modern. Kita mengukur masa lalu dengan alat ukur hari ini, tanpa memahami konteksnya. Lalu kita menyimpulkan bahwa yang tidak seperti kita adalah terbelakang. Padahal bisa jadi, kita yang sebenarnya telah kehilangan sesuatu, sebuah koneksi dengan alam, dengan intuisi, dan dengan pengetahuan yang lebih dalam dari sekadar angka dan grafik. Batu-batu itu tidak akan bicara, tapi susunan mereka, potongannya, arahnya, semua itu berbicara kepada kita dalam bahasa yang belum kita pahami. Mungkin selama ini kita mencari jawaban di laboratorium, sementara kunci pemahaman sejati ada di situs-situs yang kita biarkan terlantar. Mungkin kita terlalu fokus pada teknologi tinggi, hingga lupa bahwa ada teknologi rendah yang tak kalah luar biasa. Teknologi yang menyatu dengan alam, menggunakan apa yang tersedia, dan berjalan berdampingan dengan spiritualitas, bukan bertentangan dengannya. Jika semua ini benar, maka pertanyaannya bukan lagi bagaimana nenek moyang kita bisa membelah batu tanpa alat modern. Tapi, apa yang telah hilang dari pengetahuan kita hari ini? Mengapa ilmu semacam itu tidak diwariskan? Apakah ia sengaja dilupakan, dihapus, atau kita memang belum siap menerimanya kembali? Sejarah tidak akan menjawab semua itu. Tapi situs-situs tua yang tersebar di seluruh Nusantara bisa menjadi awal dari pencarian ulang. Sebuah perjalanan untuk mengenali ulang siapa kita. Dan bagaimana nenek moyang kita sebenarnya telah menciptakan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa kita pahami hari ini. Dan ketika kita menyadari bahwa warisan teknologi leluhur kita bukan sekadar mitos atau legenda lisan, kita mulai melihat bahwa situs-situs megalitik itu adalah manuskrip masa lalu, bukan dalam bentuk tulisan, melainkan dalam bentuk struktur. Mereka adalah semacam arsip batu yang menyimpan lebih banyak informasi daripada yang bisa kita duga. Namun, ironi terjadi. Semakin kita menggantungkan pemahaman pada standar ilmu barat modern, semakin kita menjauh dari kemampuan untuk membaca kode leluhur kita sendiri, kita menunggu validasi dari ilmuwan asing, dari jurnal internasional, untuk mengakui kehebatan peradaban kita. Padahal, bukti itu sudah lama ada di tanah sendiri. Berdiri diam menunggu kita membuka mata dan hati. Kenapa kita belum siap? Karena mungkin kita belum percaya diri untuk mengakui bahwa nenek moyang kita bukan tertinggal, tetapi justru jauh di depan pada zamannya. Coba perhatikan bagaimana ilmu pengetahuan modern selalu memisahkan antara teknologi dan spiritualitas, antara logika dan mitos. Padahal, bagi nenek moyang kita, semuanya adalah satu kesatuan. Ketika mereka membelah batu, mereka tidak hanya menghitung sudut dan berat. Mereka juga membaca arah angin, memerhatikan posisi bulan, dan mungkin melakukan ritual tertentu yang kita anggap tak rasional. Tapi siapa yang memberi batas bahwa ilmu harus selalu rasional? Sejarah menunjukkan bahwa banyak penemuan besar justru lahir dari intuisi, mimpi, bahkan pengalaman batin. Newton punya Apple, Einstein punya imajinasi waktu. Lalu apa yang salah jika leluhur kita menggunakan ilmu yang tidak tertulis untuk menciptakan keajaiban batu? Bukankah yang penting adalah hasilnya? Dan hasilnya jelas masih berdiri kokoh hingga hari ini, jika kita menelusuri kembali warisan budaya dalam bentuk cerita rakyat. Banyak kisah yang secara samar menjelaskan bagaimana suatu struktur dibangun oleh makhluk halus, dewa, atau orang sakti. Di Pulau Flores, ada legenda tentang gunung yang dipindahkan oleh orang-orang tua menggunakan kekuatan suara. Di Sumatera Barat, ada cerita tentang Datuk Sakti yang memecahkan batu besar menjadi pilar-pilar. Mungkin hari ini kita anggap itu sebagai dongeng, tapi bisa jadi
Itu adalah cara mereka menjelaskan fenomena yang tidak bisa lagi diterangkan secara rasional. Seperti simbolisme dalam naskah kuno, dongeng nenek kita menyimpan kebenaran tersembunyi. Dan tugas kita bukan mengabaikannya, tapi membacanya dengan kacamata baru yang mampu menjembatani sains dan warisan spiritual. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Bahwa mungkin kita telah terlalu lama menjauh dari jati diri. Kita menganggap leluhur kita miskin karena tidak meninggalkan teknologi digital. Padahal mereka mewariskan teknologi abadi batu yang tak lekang, filosofi hidup yang berimbang, dan cara membangun yang ramah terhadap bumi. Di era modern yang dibanjiri polusi, kerusakan lingkungan, dan ketergantungan pada energi besar, mungkin sudah saatnya kita kembali belajar dari teknologi rendah yang justru berkelanjutan. Teknologi yang mengutamakan harmoni, bukan dominasi, yang dibangun dengan kepekaan, bukan sekadar efisiensi. Dan jika kita mulai belajar membacanya lagi, bisa jadi kita menemukan jawaban atas banyak krisis hari ini. Krisis lingkungan, spiritual, bahkan eksistensial. Maka pertanyaan, bagaimana mereka membeli batu tanpa alat modern? Bukan lagi soal misteri teknis semata, tapi soal keberanian kita untuk melihat bahwa ilmu itu tidak tunggal, bahwa ada banyak bentuk pengetahuan yang selama ini kita abaikan karena tidak sesuai dengan kriteria akademik barat, bahwa leluhur kita bisa saja menggunakan teknologi bunyi, panas, air, atau bahkan energi yang belum kita pahami, dan bahwa semua itu tidak lahir dari ruang hampa, tapi dari peradaban yang punya struktur sosial, spiritual, dan kosmologi yang canggih. Kita mungkin telah kehilangan teknologinya, tapi bukan berarti kita harus kehilangan rasa hormat terhadap mereka yang pernah menciptakannya. Dan pada akhirnya, mungkin yang paling menakutkan bagi dunia modern bukanlah rahasia teknis di balik batu-batu megalitik itu, tapi kenyataan bahwa peradaban yang dianggap tertinggal ternyata menyimpan pengetahuan yang lebih dalam dan luas dari yang kita bayangkan. Karena jika itu terbukti, maka kita harus menulis ulang sejarah. Kita harus mengakui bahwa ada peradaban lain dari belahan dunia yang tidak dominan, yang juga layak disebut pusat kemajuan manusia. Dan ketika kita sampai pada titik itu, kita tidak hanya membongkar batu, kita sedang membongkar paradigma. Sekarang saatnya kita berhenti meremehkan warisan sendiri. Jangan biarkan sejarah kita ditulis oleh mereka yang tak mengerti tanah ini. Jika kamu percaya bahwa masa lalu Nusantara menyimpan teknologi yang luar biasa, bantu sebarkan kisah ini. Like, subscribe, dan bagikan ke mereka yang masih berpikir bahwa nenek moyang kita hidup dalam kegelapan. Karena kebenaran hanya akan muncul jika kita berani menggali dan bersuara.